ASEAN ini kan semua negaranya sangat produktif gitu. Dan kita mengharapkan kerjasama ini membuat sinergitas dan kolaborasi kita akan semakin nyata untuk mewujudkan kawasan yang maju bersama dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakatnya juga, people-nya kan, jadi people center tadi. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini saya sangat spesial sekali karena saya berada di Media Center KTT ASEAN 2023. Jadi Sobat Cuan, seperti yang sudah saya sampaikan di 5, 6, 7 September, podcast Cuap-Cuap Cuan langsung dari KTT ASEAN 2023, update segala informasi untuk Sobat Cuan. Yang paling spesial, hari ini saya hadirkan untuk Sobat Cuan. Karena kenapa? Karena podcast ini adalah persembahan dari Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, langsung di sini bersama dengan Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Budi Aris Setiadi. Halo Pak Budi. Selamat pagi Sobat Cuan. Asik ya Pak sebenarnya Asik Sobat Cuan. Ya. Pak, saya mewakili teman-teman wartawan di sini mau say thank you karena benar-benar jamuannya luar biasa. Kita diterima baik banget gitu di sini dan sangat-sangat nyaman gitu akhirnya ngeliput KTT ASEAN 2023 ini ya. Ini persiapannya lama nggak sih Pak sampai? Ya, yang pasti kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, termasuk juga memberikan berbagai fasilitas pelayanan terbaik, karena ini juga martabat dan gengsi Indonesia. Karena Indonesia sudah terbukti ketika menjadi tuan rumah selalu memberikan pelayanan terbaik buat para peserta. Nah kan sebenarnya kalau KTT ASEAN ini yang ke-43 sebelumnya juga, yang 42 juga di Labuan Indonesia, Bajo, Labuan Bajo ya. Apa sih sebenarnya yang mungkin dari bahan evaluasi, renungan, atau mungkin apa yang ingin disuguhkan jauh lebih baik dari apa yang ada di Labuan Bajo, Pak Budi? Ya, yang pasti ini kan KTT ASEAN Plus kan, ada related. Jadi ada KTT soal dengan negara-negara mitra, termasuk negara-negara besar ya, seperti Amerika, Jepang, Cina, India, Eropa dan sebagainya. Gitu. Jadi ini juga KTT yang memiliki makna strategis buat Indonesia. Makna strategis buat Indonesia. Nah, pendengar kita kan rata-rata milenial. Ya. Sama Gen Z nih Pak. Ya. Mereka tuh suka ngomong gini, apa sih efeknya sebenarnya gitu? Ini ajang tingkat tinggi gitu kan. Karena mereka jauh lebih critical dan sometimes kadang kalau misalnya nggak related suka sedikit nggak peduli gitu dalam tanda kutip gitu ya, Gen Z dan juga milenial. Padahal sebenarnya kan kontribusinya besar untuk mereka ya Pak. Justru itu. Ini kan warisannya juga buat generasi ke depan. Karena KTT ASEAN ke-43, makna keketuaan Indonesia ketika Indonesia menjadi ketua itu adalah memberi fondasi yang lebih kokoh buat ASEAN. Jadi bukan hanya di level pimpinan tinggi atau pejabat-pejabat atau negara saja, tapi juga di level society. Jadi bagaimana mengarahkan ASEAN ini ke people center. Jadi pusatnya lebih ASEAN, bagaimana integrasinya ini sudah terjadi juga di level masyarakat. Jadi semua level walaupun kelihatannya kayak megah wah gitu ya, efeknya besar sekali gitu. Kan nanti kan dampaknya ke seluruh penduduk juga, masyarakat, warga negara masing-masing negara. Bagaimana kesatuan integrasi kawasan ini bisa menjadi sama-sama bertumbuh, sama-sama maju gitu. Dan ini kan harus ditopang oleh seluruh generasi muda kita. Benar, generasi karena muda. Ini untuk jangka panjang, makanya makna KTT ke-43 ASEAN sekarang ini kan memberi fondasi yang kokoh untuk daya tahan ASEAN ini. Seperti pidato Pak Presiden kan bahwa kita ingin menjadikan ASEAN ini kawasan yang tumbuh bersama. Begitu loh. Makanya kan temanya ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Makanya itu Sobat Cuan. Jadi ngefek ya besar. Ngefek nanti semuanya tukar menukar. Itu dia tukar menukar banyak hal ya, pekerjaan, informasi, pariwisata, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Jadi kalau dibilang soal dampak ya ke masyarakat pasti akan memberi dampak. Apalagi kita berbatasan di negara ASEAN ini, kita berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara lain kan. Sehingga juga jadi kegiatan-kegiatan ekonomi lintas batas ini juga jadi penting gitu. Apalagi dunia dengan kemajuan digital kan udah makin borderless kan, tanpa batas. Nah ini dia nih Pak, tantangan untuk
bisa menghadapi sejumlah hal yang berkaitan dengan borderless tanpa batas, konektivitas integrated, yang mungkin dari lingkup regional Indonesia melakukannya gitu ya, tapi kemudian dalam lingkup besar ASEAN, negara-negara ASEAN juga pasti akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, seberapa besar sih the power of ASEAN ASEAN ini kan, Pak? ASEAN ini kan kawasan yang strategis ya, sejak dicetuskan hampir 55 tahun yang lalu ya. Jadi kawasan ini bertumbuh solid, kawasan yang damai, gitu loh. Masyarakatnya juga bisa saling bantu-membantu, gotong royong, dan juga saling bekerja sama. Kita ingin tumbuh bersama sebagai sebuah kawasan yang memang memiliki sejarah dan akar tradisi yang beragam. Kita lihat kan, kalau lihat ASEAN tuh kan kayaknya ada unik Pak ya. Unik, ada samanya dengan kita gitu loh. Bahkan kita kadang-kadang kalau ngelihat orang ASEAN, kita di kawasan ASEAN kita sulit membedakannya orang Filipina, orang Thailand. Iya benar. Sama kita sama-sama juga kan. Dari segi wajah, dari segi fisik gitu. Jadi itulah apalagi Indonesia dengan 277 juta penduduk, ini kan mencerminkan 40% populasi ASEAN gitu. Jadi dengan ekonomi yang juga cukup besar. Ya, ekonomi kita juga besar, bahkan di G20 kan kita satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam G20. Jadi diharapkan keketuaan Indonesia di tahun ini, Indonesia terus menjadi pemimpin di ASEAN dalam pengertian kita memberikan inspirasi, memberikan dorongan untuk seluruh negara di kawasan ASEAN ini bisa maju, tumbuh bersama, makmur bersama, sejahtera bersama gitu. Kalau dilihat sampai dengan sekarang nih, sebelum kita lihat terobosan ke depannya negara-negara ASEAN nih Pak Budi, sampai sekarang kalau yang dilihat kerjasama ASEAN sendiri seperti apa sih, sudah seperti apa, dan apa hasil yang kemudian bisa dilihat dari 50 tahun lebih begitu ya bentuknya ASEAN ini. Pantesan aja ya Gen Z, milenial belum pada lahir. Iya, tapi ini udah sejarah panjang, dan ini kan kawasan yang damai dan stabil. Betul Pak. Begitu loh. Kan kita jarang mendengar ada kawasan yang memang ASEAN kan solid sekali gitu loh. Karena ke latar belakang kita, budaya, sosial, dan ekonomi kita ini bisa menjadi pendorong untuk kita tumbuh dan maju bersama. Seperti apa sih Pak perkembangan dari kerjasama ASEAN selama 50 tahun ini yang sudah bisa dirasakan, dan positioning Indonesia jadi part of Asian country ini seperti apa Pak? Ya, kita terus melalui banyak berbagai isu-isu strategis kan kita rumuskan bersama di ASEAN ini, terutama mengenai nanti kemajuan digitalisasi yang melanda dunia ini kan juga harus kita sikapi di ASEAN. Misalnya soal bagaimana data flow, data protection, karena semua transaksi ekonomi digital ASEAN diperkirakan angkanya cukup fantastis di 2030 ke depan, hampir 2.000 miliar dolar. Itu kan angka yang bukan nggak kecil gitu. Betul, itu besar sekali. Dan ini bagaimana kita sama-sama bekerja sama-sama menumbuhkan volume perdagangan, volume ekonomi kita di antara negara dan sebagainya gitu. Karena ASEAN ini memiliki potensi, memiliki letak geografis dan juga banyak pendukung yang memungkinkan ASEAN bisa menjadi kawasan yang sejahtera, bisa maju bersama. Bisa jadi epicentrum of growth, berarti tumbuh bersama berarti ya. Ya, semangatnya kan seperti yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan kemarin kan, kita tumbuh bersama. Dan kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra strategis kita lainnya seperti Jepang, Korea, Cina, India, Amerika, Kanada, dan Eropa. Nah, begitu loh. Hari ini kan kita juga lihat banyak banget conference dari beberapa negara-negara mitra ya Pak, kayak China, Korea, kemudian juga Kamala Harris. Mereka juga menganggap kita ASEAN ini kawasan yang strategis. Nah, itu dia gimana gitu sih loh. mereka? Bukan hanya kita menganggap mereka mitra strategis, tapi negara-negara mitra kita juga menganggap ASEAN adalah kawasan yang memang paling enak diajak kerjasama kan, begitu. Nah, seperti apa sih kalau kita lihat dari view-nya mereka gitu Pak, melihat ASEAN ini, Indonesia gitu ya sebagai mitra strategis, karena kalau dibilang mitra strategis Indonesia itu kayaknya luar biasa dari isi lautnya, semuanya. Potensi kita kan pertaniannya, perkebunan, perikanan, budidaya perikanan dan sebagainya kan.
Dan kita juga bagaimana merumuskan di KTT ASEAN ini kan soal resiliensi ASEAN, daya tahan kita sebagai sebuah kawasan, termasuk daya tahan pangan, energi dan sebagainya. Gitu. Dan kita mengharapkan bahwa ASEAN ini kan semua negaranya sangat produktif gitu. Dan kita mengharapkan kerjasama ini membuat sinergitas dan kolaborasi kita akan semakin nyata untuk mewujudkan kawasan yang maju bersama dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakatnya juga, people-nya kan, jadi people center tadi yang paling, jadi pusatnya sekarang harus di masyarakatnya. Semua di SDM ya, sumber daya manusianya gitu ya. Seperti apa sih bentuk perhatian ASEAN terhadap people center ini, Pak Ya, Budi? kerjasama antar warga negara juga penting kan, sehingga tukar menukar pengetahuan, transfer of knowledge, saling bekerja sama, saling melengkapi, itu terjadi di antara negara-negara ASEAN. Saling kerjasama, saling melengkapi. Saling gitu melengkapi ya. satu sama lain. Nah, kita kan juga dihadapkan oleh situasional yang lumayan berat ya. Kalau digitalisasi kan sesuatu yang pasti ya, Pak. Tapi kemudian ada sejumlah tantangan seperti cybercrime gitu ya, atau kejahatan cyber yang ya itu kayaknya borderless juga ya, lintas batas semua bisa dilakukan pasti. Itu kan ya, konsekuensi Pak ya. dari kemajuan digitalisasi ya. Jadi Indonesia melalui rekan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyelenggarakan the 14th ASEAN Network Security Action Council (ANSAC) meeting pada bulan Agustus 2023 yang membahas mengenai rencana implementasi the ASEAN Regional Computer Emergency Response Team dan program inisiatif baru ANSAC, yaitu ASEAN Working Group on Anti-Online Scam, sebagai respon atas maraknya penipuan online. Ini kan penipuan online merajalela nih, dalam segala bentuk ya, dari mulai pinjaman online ilegal, penipuan-penipuan lewat dunia digital ini, dan ini kan kita harus antisipasi ya. Nah, ini bagaimana kesepakatan ASEAN juga menyangkut fake news, juga banyak isu-isu ya. Nah, ini inisiatif ini mengurangi banyak hal-hal yang merugikan masyarakat yang harus kita antisipasi bersama, khususnya di kawasan ASEAN. Gitu. Nah, ketika ditanya apa langkah konkret anggota ASEAN dan anggotanya ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menyadari bahwa kerjasama antar negara dengan mendorong investasi dan partisipasi di sektor privat sangat diperlukan untuk hal ini. Di mana kita lihat bahwa pembangunan SDM, juga pembangunan infrastruktur digital menjadi penting bagi negara-negara ASEAN. Karena itulah kemarin ditandatangani DEFA atau Digital Economic Framework Agreement di ASEAN untuk mengantisipasi kemajuan tersebut gitu. Karena kita percaya bahwa tanggung jawab kemajuan dan juga pemanfaatnya bagi masyarakat ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Nah, meningkatkan level of awareness masyarakat tentang hal-hal tersebut agak lumayan berat nggak sih, Pak? Maksudnya artinya berarti kan orang istilahnya harus bukan hanya mengerti menggunakan gadget atau media sosial, tapi dia mampu juga mengetahui yang mana yang harus dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Soalnya kan ini bergeraknya sangat masif sekali. Betul. Indonesia kan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan mendorong serta mengarahkan negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan roadmap digital ASEAN seperti Digital Master Plan dan Master Plan on ASEAN Connectivity. Jadi kedua dokumen itu sudah ditandatangani dan mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh negara ASEAN dalam meningkatkan kemampuan dan daya dukung digital sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh. Nah, ini dilakukan diskusi dan komunikasi secara intensif terus-menerus dilakukan untuk
memformulasikan hal ini. Terus menerus dikomunikasikan dan selalu ada sinergi begitu ya antar negara ya untuk bisa mendapatkan results yang terbaik begitu di sana. Dan ya. ini kan pasti akan didesiminasi dan akan terus dikomunikasikan kepada publik masing-masing negara. Kerjasama antar negara ASEAN ternyata memang dibutuhkan untuk bisa mencapai satu titik begitu ya terkait mengenai kemajuan teknologi dan juga digitalisasi. Nah, apa-apa saja sih Pak kalau kita lihat kan tantangan khususnya kalau di komunikasi dan informatika kan banyak hal ya, misalnya kayak ada satu negara yang internetnya bagus, ada satu negara yang salurannya bagus ASEAN gitu. Rata-rata udah bagus. Rata-rata semuanya sebenarnya rata-rata ini kecepatan digital kita ini agak di bawah loh di negara ASEAN. ASEAN maju-maju semuanya. Nah, ini pekerjaan rumah kita karena kita ranking ke 96 dunia. Kita kecepatan internet kita masih masuk perlu ditingkatkan lah gitu. Seperti apa sih Pak itu progres atau timeline yang harus dikejar tapi kan semua gitu, orang Pak? memaklumi karena kita negara luas. Besar ya Pak cakupannya ya. Kalau kota-kotanya kan kita udah oke. Cuman kalau seluruh Indonesia kan kita perlu effort ya untuk infrastruktur digital dan sebagainya. Tantangan yang paling besar yang paling besar itu perlindungan data pribadi. Melalui Indonesia sudah melakukan pengesahan terhadap perlindungan data pribadi di mana regulasi pelaksanaannya telah membentuk peraturan pemerintah saat ini sedang kita siapkan ya RPP-nya dan dilakukan uji publik di tingkat ASEAN. Negara ASEAN telah mengesahkan ASEAN Framework on Personal Data Protection yang bertujuan untuk memfasilitasi upaya berbagi informasi dan good practice termasuk joint activities di bidang perlindungan data pribadi. Jadi gitu loh. Jadi kan juga penting nih lalu lintas data. Kalau yang diurus sama Kominfo ini kan soal infrastruktur digitalnya, data flow-nya dan data protection-nya. Begitu loh. Nah, ini kan jadi concern kita bersama juga di negara-negara ASEAN. Berarti jadinya nanti ke depan data kita tuh akan lebih terproteksi ya, Pak? Ya, gini loh. Karena kan di kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah jelas diatur apa yang menjadi tanggung siapa gitu. Termasuk juga tanggung jawab pengumpul data pribadi gitu. Jadi ibarat contohnya begini, kalau rumah kamu kemalingan jangan salahin Pak RT-nya. Misalnya begini, rumah kita kemalingan, karena rumah kita nggak dikunci, terus masuk kita salahin Pak RT. Karena kamu nggak ngunci rumah kamu. Jadi keamanan siber itu juga masing-masing pengumpul data pribadi juga bertanggung jawab mengamankan datanya, jangan sampai bocor, atau dibocorkan atau kena hacker gitu. Sehingga itu jadi tanggung jawab juga lembaga penyelenggara SPB. Jadi nggak bisa kayak tanya kok kenapa data saya bisa dicuri ya, tapi kamu sejauh mana kamu bisa memproteksi data kamu juga dong. Juga begitu ya. Ini juga jadi concern yang besar juga di lintas ASEAN jadi ya Pak. concern kita bersama dan kita mengharapkan terus pertukaran pengetahuan, pengalaman ini kan pengetahuan ini saling tukar menukar dan bisa menjadi menjadi kerjasama yang baik lah, solusi terbaik buat kita semua menghadapi era digitalisasi yang semakin maju gitu. Ke depan akan banyak tantangan apa lagi sih Pak, khususnya kalau misalnya di digitalisasi ya khususnya ya Pak, karena kan kita sekarang udah semua apalagi di industri pariwisata kan sudah banyak banget, udah kayak payment system kita udah terintegrated kan gitu kita, ya. ASEAN kan terkenal dengan kawasan yang indah ya dan sangat membuat banyak wisatawan hadir di kawasan ASEAN, indah-indah ya. Nah itu juga soal data pribadi, soal perlindungan soal perlindungan data pribadi, juga soal bagaimana digital economic framework agreement ini kita wujudkan dalam hal-hal yang lebih luas dan substantif gitu loh, sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan dan kemajuan masing-masing negara ASEAN. Gitu. Pertumbuhan untuk masing-masing negara di kawasan ASEAN ya. Termasuk juga literasi digitalnya. Nah itu dia Pak. Dan sebagainya lah. Bagaimana sih transformasi digital yang inklusif dan sustainable ini Pak juga mungkin bisa menjadi salah satu poin penting juga Pak. Salah satu desired outcome-nya di ASEAN Digital Master Plan 2025 itu jelas tercantum bahwa digitalisasi inclusive society in ASEAN. Jadi bagaimana yang didukung Indonesia diharapkan memberi kontribusi menjamin masyarakat dan pelaku UMKM menikmati layanan digital serta menanggulangi hambatan akses layanan digital di kawasan ASEAN seperti hambatan kecakapan digital dan keterjangkauan dan akseptabilitas layanan digital yang belum merata. Ini kan juga problematika kita gitu. Termasuk Kementerian Kominfo memiliki tugas sebagai regulator
Dia dan fasilitator sekaligus dan juga enabler. Memanfaatkan teknologi digital oleh masyarakat, di mana di situ ada pembentukan startup untuk mendukung kewirausahaan digital dan mempersilahkan banyak masyarakat untuk terus berkreasi, berinovasi dalam pendirian startup dan upaya untuk mendorong digitalisasi ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan pelaku industri. Jadi kita dorong terus dan melalui KTT ASEAN 2023 ini kami berharap praktek kerjasama antar negara ASEAN dan antara negara ASEAN serta partner atau mitra strategis itu dapat ditingkatkan terus-menerus. Dan dalam chairman statement nanti yang ditegaskan oleh dalam chairman statement negara ASEAN berkomitmen untuk berperan serta dalam mendorong perdamaian, stabilitas regional, keamanan, dan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketahanan menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Berarti konteksnya luas banget ya, luas Pak. Sekali. Jadi memang hal bisa diintegrasikan, diintegratedkan ya. Ya. Jadi daya tahan ASEAN juga penting kan dalam menghadapi tantangan zaman ke depan. Tantangan zaman ke depan gitu yang kita nggak tahu, masih sangat-sangat abu-abu ya. Nah kalau dilihat dari seperti apa sih kemudian Indonesia catch up lebih cepat gitu ya dalam berbagai macam hal gitu. Mungkin di sini dalam sisi infrastruktur untuk komunikasi, kemudian juga untuk digital, hal-hal yang berbau digital gitu ya, supaya Indonesia bisa one step ahead atau bahkan compete gitu ya dan diperhitungkan. Ya, yang pasti potensi kita kan besar. Kita perlu 9 juta digital talent yang diperlukan Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan kita optimis karena sumber daya manusia Indonesia ini kan kreatif, inovatif. Tinggal bagaimana pemerintah terus menjadi fasilitator yang baik gitu untuk tumbuhnya kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda Gen Z ini. Ayo, jangan takut jangan takut berkreasi dan berkreasi, berinovasi gitu loh. Bukan jadi job hunter tapi jadi job creator ya, Pak. Iya, dare to dream. Seperti lagu Mars ASEAN, jangan takut untuk bermimpi. Nah, bener, setuju saya, Pak. Nah, seperti apa ke depan? Berani untuk bermimpi, berani untuk maju. Berani untuk jangan kritis doang, tapi harus berani untuk bermimpi juga. Gitu, mimpi itu perlu keberanian dan untuk maju perlu keberanian. Nah, dalam forum ini atau mungkin dalam KTT ASEAN atau forum-forum internasional, sebenarnya apa sih yang ingin Indonesia itu berikan, atau apa sih Indonesia ingin dikenal sebagai apa sih, Pak? Kalau dari kacamata Pak Budi, misalnya kalau dari digital bahwa pengen jadi the best, misalnya Pak, the best broadband system in the world misalnya ya Pak. Justru itu dalam peta kemajuan teknologi dunia ini kita harus akui kita bukan di spearheadnya, di ujung tombaknya. Tapi kita ini ingin menjadi seperti apa? Menjadi konsumen, produsen. Nah, kita mungkinnya produsen dan konsumen juga. Gitu loh. Jangan di konsumen aja, kita harus jadi produsen dan konsumen. Jadi jangan cuma konsumen ASEAN juga, jangan hanya jadi konsumen tapi juga jadi produsen begitu. Jadi ASEAN kan biasanya suka dilihat sebagai pasar. Jadi jangan cuma jadi pasar gitu ya, Pak ya. Kita harus juga menjadi produsen. Bahwa kekayaannya banyak dan gak cuman bisa jadi konsumen, tapi jadi produsen juga. Nah, kita sudah ada di posisi mana nih sekarang, Pak? Apakah kita sudah being ready to be a producer too gitu, atau ya kita masih dalam tahap pertumbuhan lah. Belum bisa dikatakan kita sebagai negara produsen. Tapi paling tidak kita sudah mengarah untuk juga memberikan ruang yang terbuka untuk inovasi dan kreativitas para digital talent kita untuk mewarnai menumbuhkan berbagai isu-isu dan ke arah kemajuan digital kita. Nah, ini soal revolusi digital yang selalu dibilang revolusi digital udah kemana-mana tuh Pak kata-kata revolusi digital ya. Seperti apa masyarakat kemudian mengetahui sudah sampai di mana step revolusi digital yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya? Ya kita segini loh, ada 3 isu misalnya soal infrastruktur digital. Kita harus akui infrastruktur digital masih pekerjaan rumah nih, karena luasnya negara kita. Kedua soal upskillingnya. Upskilling digital kita gitu. Kita juga terus melakukan literasi digital. Bahwa inti dari digitalisasi apa sih?
Digitalisasi harus membuat masyarakat semakin produktif. Gitu. Intinya itu ya. Itu. Nah, yang ketiga saya bilang tadi itu adalah soal security in digital economy. Keamanan tadi kan juga isu tadi itu penipuan online dan lain-lainnya gitu. Hacker. Jadi digitalisasi sudah bisa dikatakan berhasil kalau orang atau individunya itu semakin produktif, justru malah Iya ke situ dong. ya. Karena gini loh. Kalau dibilang katanya digital justru musuh, malah enggak ya Pak? Enggak Harus dong. bersama-sama ya Pak. Cuman memang sekarang ada beberapa pandangan dari para akademisi dunia tentang menghitung benefit dari digitalisasi. Misalnya begini, ini belum keuntungan digitalisasi apa sih misalnya? Kan belum pernah dihitung. Misalnya begini, kita dulu mengerjakan sesuatu seminggu, dengan digitalisasi kita cuma mengerjakan 1 hari. Nah, 6 hari itu kan harus dihitung secara ekonomi itu keuntungannya. Betul. Dengan kecepatan ini kan, kayak misalnya kamu ngurus KTP dulu 1 minggu, sekarang cuma 1 jam udah selesai. Itu ada 6 jam, itu kan keuntungan ekonomi, nilainya kan coba. Gitu. Jadi memang para ekonom, para akademisi juga lagi sedang berformulasi menghitung nih bahwa benefit yang luar biasa dari digitalisasi ini. Karena bisa memangkas banyak waktu dan memudahkan memang iya, dan akhirnya pasti dong. Membuat kita juga jauh lebih produktif, akhirnya bisa melakukan banyak hal. Gitu. Itu esensinya. Jadi Sobat Cuan ya, bukan hanya bikin nyantai-nyantai, tapi ternyata masih lebih produktif karena banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, mungkin pesan buat Sobat Cuan Pak, milenial Pak, nih Pak yang di rumah nih Pak, mungkin yang masih jadi kaum mager, masih bingung mesti ngapain gitu ya. Bahwa ternyata Pak Budi juga tadi bilang ada 9 juta talent yang dibutuhkan digitalisasi. Apakah kamu salah satu di antaranya? Nah, ini gimana biar bisa tercatch menjadi salah satu yang potensial juga menjadi talent digitalisasi ke depan ini, pokoknya Pak? jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti menggapai harapan-harapan. Karena dalam digitalisasi ini entry barrier-nya makin hilang, sehingga siapapun yang punya kemampuan, siapapun punya ide, siapapun yang memiliki inovasi akan mempunyai kesempatan untuk maju. Begitu. Jadi kamu jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi, ini message siapa Budi ya. Imajinasi terus, inovasi terus, begitu. Saya setuju sih Pak gitu. Bermimpi dalam pengertian bermimpi punya artinya mimpi. hal-hal yang semuanya berasal dari mimpi kok. Jangan ntar dia bermimpi kan saya tidur terus gitu. Wah. Misalnya kayak para penemu-penemu, inventor-inventor hebat dunia kan dari mimpi. Iya. Facebook, saya sebut aja Facebook, Google apa yang mengubah dunia ini kan dari mimpi awalnya. Gak pernah ada yang menduga ternyata jadi salah satu big alpha company atau apa situs atau tools yang bisa merubah dunia ini. Nah, mimpi kamu mungkin bisa merubah dunia. Nah, kita tunggu nanti seperti apa. Jangan takut bermimpi. Jangan takut. Karena Indonesia juga berdiri karena mimpi. Benar Pak. Mimpi rakyat dan para pemimpin kita. Indonesia kan negara dari mimpi juga, lahir dari sebuah mimpi. Bagaimana kita punya negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kan mimpi itu awalnya. Dan sekarang bagaimana tugas kita mewujudkan itu semua. Betul, setuju saya Pak ya. Apalagi akses sudah disediakan di Indonesia dan bahkan lintas ASEAN. Jadi ya udah, kenapa harus takut untuk bermimpi? Jangan pernah takut, harus berani untuk bermimpi dan menjadilah orang bagian yang terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ya. Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sobat Cuan. Terus semangat, jangan takut, jangan ragu. Terus berinovasi. Saya setuju, ini semangat banget Pak Budi, jadi saya ikut semangat ya. Dan semangatnya juga sama rekan-rekan media di Media Center ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Budi sudah support Media Center di KTT ASEAN 2023. Dan terima kasih udah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, di like dan juga share ya. Mari Katarina pamit dari ajang ASEAN 2023. Sampai jumpa.